Memang berapa banyak anak dan istri membuat orang itu masuk neraka Allah. Gara-gara istri, si suami bermaksiat sama Allah, menuruti keinginan istri. Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari Ahina Firdaus dari Singapura. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dalam ayat Al-Quran, istri dan anak kamu adalah fitnah bagi kamu? Ini pertanyaan yang manfaat. Istri, Allah Subhanahu wa taala menyatakan harta, istri dan anak. Ini dikatakan aduwan lakum, musuh kamu. Dikatakan fitnatan lakum, fitnah bagi kamu. Apakah mereka itu istri dan anak seperti syaitan? Allah mengatakan syaitan akan lakum aduun, musuh kamu seperti syaitan. Lah, lain gitu lah. Kalau setan jadi musuh selama-lamanya, maka kita harus berhati-hati atas semua ajakan syaitan, karena dia musuh yang nyata, musuh yang benar-benar musuh. Tapi anak dan istri itu jadi musuh, bisa jadi kawan, bisa menimbulkan malapetaka dan musibah, bisa membawa berkah dan rahmah. Jadi bukan musuh seperti syaitan, tapi musuh kalau tidak kita didik. Itu yang pertama. Memang berapa banyak anak dan istri membuat orang itu masuk neraka Allah. Gara-gara istri, si suami bermaksiat sama Allah, menuruti keinginan istri. Gara-gara istri, si suami celaka. Gara-gara anak, orang tua celaka. Dan berapa banyak suami gara-gara istri jadi orang saleh. Berapa banyak orang tua diangkat derajatnya di hari kiamat karena sebab anaknya hafal Quran. Gara-gara anaknya baca Al-Quran, dibebaskan orang tua dari kuburnya, dari siksa Allah. Maka anak dan istri dan juga harta bisa jadi musuh, bisa jadi pembawa malapetaka, musibah, tapi juga bisa menjadi teman, bisa menjadi rahmah dan berkah. Tapi Allah menyatakan aduan lakum, musuh kamu. Allah menyatakan fitnatan lakum, supaya kita berhati-hati. Karena anak, istri dan harta bisa jadi musuh. Bukan musuh kamu, bisa jadi musuh jika kamu gak hati-hati. Seorang ayah, seorang suami harus selalu waspada. Suami harus selalu waspada atas istrinya. Ini bukan musuh, tapi bisa jadi musuh. Hati-hati. Yang enak bukan berarti kita bawa pedang di depan suami kita. Hati-hati, siap-siap. Bukan gitu maksudnya. Hidup yang enak. Lihat Nabi SAW sama Siti Aisyah, duduk, guyon, mandi bareng, balapan lari sama Aisyah. Jadi hiburan Aisyah bagi Nabi. Tapi Nabi selalu waspada. Ketika Aisyah mulai ngerasain orang, langsung Nabi sigap. Ya Aisyah, langsung tegas, berubah langsung spontanitas. Innaki qad qulti kalimah. Aisyah, kamu telah berucap satu kalimat. Kalau kalimat ini ditaruh di air laut, rusak air laut begitu banyak. Tegas Nabi, sigap. Ketika Aisyah melanggar, langsung. Ketika adzan, enak-enak sama Aisyah, guyon, bergurau, adzan Allah Akbar, langsung. Apa kata Aisyah? Ka'annahu lam ya'rifni wa lam na'rifuh. Langsung ditinggal oleh Nabi saya. Seperti Nabi belum pernah kenal saya dan saya nggak kenal Nabi. Sigap langsung gitu loh. Nah, kan sebagian kita enggak, ifrat wa tafrid, salah kaprah kita ini.
Sebagian dari kita. Ada yang hanyut sama istrinya, guyon sampai isinya maksiat, tetap aja nyaman. Waktunya sholat, tetap aja nyaman sama istrinya. Ini kebabas. Akhirnya istri jadi musuhnya dia, gara-gara istrinya dia celaka. Ada yang keterlaluan sama istri kayak komandan sama bawahannya. Enggak ada mesra, enggak ada santai, enggak ada guyon. Woi, kopi, teh, makan. Kayak majikan sama pegawai. Lah, bukan gitu, ya. Buat tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Santai, nyaman, gurau, tapi tetap waspada. Dimanapun, kapanpun, suasana apapun. Kadang-kadang istri itu kemasukan syaitan. Ya, maaf saya ceritakan supaya istri sadar gitu loh. Istri itu jadi senjatanya syaitan untuk kadang-kadang merusak suaminya. Kadang-kadang di saat-saat romantis di kamar nyeletuk si istri ini ngomong yang melanggar syariat. Nah, itu banyak lelaki yang kalah di situ. Takut suasananya berubah menjadi nggak nyaman kalau dia tegas. Jangan. Makanya Allah mengatakan aduan lakum, fitnah lakum, musuh bisa jadi musuh supaya kamu itu waspada terus. Ketika istri kita berubah, kita berubah. Langsung gitu. Ini kok main film gitu loh, Pak. Kok main sinetron gitu loh. Berubah kita berubah. Loh, kok bisa spontanitas berubah? Iya. Karena kamu berubah. Loh, kok suaranya tegas, Mas? Iya. Kamu melanggar Nabi ini sekarang. Kamu maksiat ini sekarang. Wow. Jadi begitu apa ya? Nyaman tapi tegas. Demikian juga anak. Manja, cintai, guyon, tapi ketika anak ngajak maksiat, minta maksiat, la, berubah kita. Seakan-akan bukan orang yang sayang lagi, tegas. Harta juga seperti itu. Harta bisa jadi manfaat jika kita gunakan untuk ibadah dan taat. Dan harta bisa jadi fitnah dan musuh kita. Berapa banyak orang celaka gara-gara harta.